tidak kunjung menikah. Itu kembali lagi ke faktor stigma sosial tadi. Malu, Maria. Malu dianggap perawan tua, malu dianggap nggak laku. Jadi ya udah deh, daripada aku nggak nikah-nikah, mending aku ngaku lesbi aja kayak gitu. Iya loh, karena Jadi malu, dia karena menutup. menghindar gitu ya. Kenapa Maria? Jadi kayak menghindar, tapi dia menghindarnya malah ke lesbi gitu. Iya, menutupi rasa malu, menutupi kayak gitu. Jadi eh, kakak nggak mendukung sih, kakak nggak mendukung karena memang di agama kakak itu tidak melegitimation, melegimit gitu, tidak melegimit LGBT seperti itu. Jadi eh, banyak banyak hal yang bisa kita lakukan daripada melarikan diri kayak gitu ya. Iya. Iya. Di tempat saya juga sama, nggak boleh. Intinya gini kan, intinya kalau kayak kita jadi lesbi apa kan, intinya kayak kita kan nggak bersyukur gitu ya Kak. Kita udah Iya. cewek tapi kok kayak gitu, jadi kan nggak bersyukur gitu, intinya Iya, gitu Kak. iya, Kok menurutku iya. sih gitu. Iya, karena Jadi memang kalau nggak Tuhan bersyukur, Tuhan iya, memang sudah ngasih ngasih takdir untuk menciptakan kita kita. baik Eh, adanya. Katolik atau Kristen sih, Maria? Saya Katolik Kak. Oh, Katolik. Iya. Iya. Dan memang memang seperti itu. Semua agama kayaknya juga nggak ada yang memperbolehkan. Iya. Iya. Kemudian pertanyaan kelima Kak. Kalau tentang halo teman jiwa semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Perkenalkan, saya Maria Ordesia. Saya asisten psikolog internship program Jiwa Berdaya. Pagi ini, kita akan melakukan interview pada Kak Nurul Ilahi, psikolog. Jadi, Kak Nurul adalah founder dari Jiwa Berdaya. Pagi ini, Jiwa Berdaya akan menyiarkan podcast dengan tema usia 30 lebih dan belum menikah, harus gimana dong? Narasumber podcast kita pagi ini tepat sekali teman jiwa, karena kebetulan sekali Kak Nurul sendiri berusia 30 tahun ke atas dan belum menikah. Jadi bakal genuine dan real sekali sharingnya. Apalagi dengan profil Kak Nurul yang seorang psikolog, tentu saja akan memberikan tambahan keilmuan dari sudut pandang psikologi. Langsung saja kita mulai interview kita pagi ini ya, teman jiwa. Bagaimana Kak kabarnya pagi ini? Baik, alhamdulillah, puji Tuhan baik. Maria Sehat gimana ya Kak? kabar? Juga baik Kak, puji Tuhan sehat. Sarapan apa tadi? Tadi makan roti. Makan roti. Kayak bule Iya. dong makan roti. Kenyang. Kemarin makan sarapan roti gitu kenyang nggak sih? Ya, kenyang. Aku biasanya memang kalau pagi roti, Kak. Nggak mesti ya, kadang Eh, roti, kadang nasi, seadanya. Oh, dulu kakak tadi udah makan? kenapa? Kakak juga sudah makan? Aku udah makan ayam biasalah standar makan Makan ya? ayam kecap, Iya. ayam ungkep gitu. Masak Kalau sendiri, Kak? enggak, enggak masak sendiri. Enggak jago masak. Iya, sama, Kak, berarti. Nggak bisa masak. Gimana, Kak? Sudah siap di interview, Kak? Boleh, kita mulai aja. Mangga, Iya, mangga, Kak. mangga. Kayak izin interview ya, Kak? Iya, boleh, mangga. Jadi yang pertanyaan pertama, gini, Kak. Kak Nurul kan sudah usia 30 tahun ke atas dan masih single ya, Kak? Mm-mm. Maaf Kak, kalau boleh tahu tuh apa penyebabnya? Atau faktor-faktor kakak belum menikah di usia 30 tahun ke atas?
Kalau faktor itu ada banyak ya, karena hidup ini berinteraksi dari banyak faktor. Cuma kalau dikerucutkan, ada dua faktor utama mengapa saya di usia 30 tahun belum menikah. Dan tentu saja itu faktor takdir ya, karena kan menikah kan, Iya, ya kan, makanya menikah kan itu kan takdir Tuhan ya, iya Tuhan benar. punya waktunya sendiri. Cuma kalau dilihat dari faktor yang bisa pengaruhi manusia di influence oleh manusia itu ada dua faktor, yaitu saya terlalu fokus ngejar S2. Jadi kakak itu punya impian S2 kayak gitu. Jadi lulus S1 kakak kerja di tambang batu bara, lalu di LBB, lalu di sekolah internasional. Tapi masih punya mimpi S2 kayak gitu. Dan kakak pengen ngejar sampai mati kayak gitu. Karena dulu itu lulus S1 orang tua pensiun, jadi tidak mungkin membiayai, sulit lah untuk membiayai S2, jadi kakak harus mencari beasiswa dan itu kakak kerja sampai mati. Hikmah yang bisa diambil kita semua di sini, kakak itu terlalu pakai kacamata kuda. Jadi kan nggak masalah ya Maria ya, S2 sambil menikah, Iya, kan nggak masalah kan ya, nggak kerja masalah sambil juga sih. menikah. Heeh, lah Boleh-boleh ya. aja, nggak ada yang melarang. Bener, nggak ada yang melarang dan nggak masalah. Cuma kekurangan kakak di masa lalu ada kakak tuh terlalu pakai kacamata kuda. Pokoknya selama saya belum S2, saya nggak pengen apapun, pokoknya pengennya cuma S2 kayak gitu. Jadi lalu faktor kedua adalah cinta pertama yang nggak bisa move on. Jadi kakak tuh dari SMA mencintai seseorang dengan tulus, dengan cinta yang murni, pure gitu, sincere kayak gitu. Jadi kayak tulus murni kayak itu selama 9 tahun dan itu nggak bisa terlupakan. Jadi waktu kalau ditilik itu kakak kerja di tambang batu bara tuh banyak Maria, kayak teman-teman yang menarik, yang ganteng, yang Ya. pintar, yang mapan, yang baik sama kakak itu banyak. Cuma nggak ada ketertarikan sama sekali Maria. Jadi kayak bener-bener kan, Oh, iya. iya. Maria pernah dengar nggak sih ada profesor psikologi, saya lupa beliau siapa gitu, mengatakan bahwa kalau kita benar-benar mencintai seseorang, kita nggak akan tertarik sama orang lain. Nggak akan. Jadi kalau benar-benar real Ya cinta, sih, benar Kak. pernah dengar ya, pernah dengar ya. Pernah Jadi dengar ya. ya, jadi kok selingkuh itu akan ter ter apa ya, terlindungi kalau memang kita tuh cintanya tuh cinta banget sama pasangan kayak gitu. Profesor psikologi yang mengatakan bahwa kalau kita benar-benar true true love, mencintai seseorang dengan real, dengan sincere, dengan pure itu kita nggak akan sulit tertarik sama orang lain kayak gitu. Dan kakak itu sulit move on sampai 9 tahun. Nah, karena ini kan berkorelasi ya dua faktor ini. Lalu kakak itu fokus ngejar S2 dan setelah S2 baru kakak pengen menikah itu. Kan udah tercapai nih Iya. mimpinya, baru menikah. Nah, disitulah Iya. kakak bisa move on karena sudah tercapai mimpinya dan bertemu orang baru tuh sudah mulai apa kayak ya kalau kalau nggak ya kalau aku nggak membuka diri ya aku nggak nikah-nikah kayak gitu. Itu sih. Gitu. Jadi hikmahnya Jadi itu. iya. Jadi intinya Kakak fokus ke pendidikan dulu baru baru menikah gitu ya, Kak ya? Iya, iya, itu Iya sih. kesalahan ya, kesalahan dan kekurangan kakak, kakak pakai kacamata kuda. Dan kalau soal kekurangan dan kesalahan di cinta, ya, ya nanti kita 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 sambil sharing ya tentang Iya. ini. Tapi sebenarnya kok menurutku ada hal positifnya loh, Kak. Kalau intinya kan kita fokus di S2 berarti kan lebih fokus ke pendidikan gitu. Jadi intinya kayak nggak kepecah gitu sih. Nah, ya, Iya. bagi orang yang nggak bisa multitasking itu bagus karena mimpinya udah tercapai nih, kayak kayak Iya. dreams come true gitu ya. Jadi kita tinggal fokus ke menikahnya, tinggal kayak gitu-gitu. Iya. Iya. Soalnya rata-rata ya, Kak. Ya, ini mayoritas sih tapi ya. Itu kalau misalnya mereka sambil nikah, misalnya kok apalagi cewek ya kita ya Kak, kan hamil lah, itu kan otomatis kan juga pendidikan terganggu. Iya, Gitu, kayak iya, gitu. iya, banyak banyak juga kakak Iya, tingkatku, teman-temanku yang nggak lulus kuliahnya, tesis merotol, jadi tesis nggak sampai lanjut karena ngurus anak, karena kayak gitu-gitu. Jadi iya, memang memang, tapi ada juga yang bisa sambil sambil iya. tesis gitu. Kemudian yang pertanyaan kedua ya Kak, bisa tolong cerita Kak, perjalanan kisah cintanya Kak Nurul, jatuh bangunnya.
Dan apa hikmah yang bisa diambil dari cerita tersebut? Jadi sinetron ini ya, sinetron cinta-cintaan. Iya, yang ya buat pelajaran ya, karena memang Jiwa Berdaya kan membuat podcast untuk life lesson, love lesson, meaning lesson. Jadi untuk pelajaran teman-teman jiwa semua ya. Jadi kakak bagikan termasuk pelajaran life personal kakak tentang cinta. Jadi kakak itu seumur hidup sampai usia 30-an ini kakak mencintai orang itu baru 2 kali. Benar-benar baru dua kali. Ya, tiga sih sebenarnya, cuma yang baru, yang terakhir ini, yang terbaru ini kayak kakak denial ya, alah nggak usah, belum tentu cinta, kayak kakak kakak anu kayak kakak nggak kakak pupuk lah, kayak nggak kakak 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 hambat perkembangan rasa itu. Yang pertama itu ya cinta pertama 9 tahun saat SMA itu kayak gitu. Kenapa kakak suka? Kenapa bukan suka ya, cinta ya? Kenapa kakak cinta? Karena dulu ya kan, karena kan Iya. hidup berubah dan manusia berubah ya kayak itu. Dulu tuh beliau care kayak sama kakak, kayak kayak ngerti gitu loh kakak, kondisi kakak sedih tuh kayak dihibur, kayak nggak kayak gitulah. Jadi gitu, dan Iya. beliau baik, orang baik, pandai bergaul kayak gitu. Nah, hikmah yang bisa diambil oleh teman-teman jiwa semuanya adalah mix signal. Maria tahu mix signal? Mix signal. Jadi sinyal Kurang tahu, campuran. Kak. Oh. Tanda campuran. Sinyalnya itu campuran. Nah, beliau pandai bergaul, jadi teman wanitanya banyak kayak gitu. Karena kayak gitu. Jadi mungkin pengen bergaul dulu kayak gitu. Jadi sinyal yang kakak dapatkan tuh campur, kadang-kadang baik, kadang-kadang care, kadang-kadang cuek, kadang-kadang dingin, kadang-kadang diem, kadang-kadang lucu, kadang-kadang menghibur. Jadi campuran Iya. kayak gitu. Nah, hikmah yang bisa diambil teman-teman jiwa semuanya, kalau ada laki-laki atau perempuan, kalau perempuan ya ini konteksnya karena wanita ya, kayak kalau ada laki-laki yang memberikan mix signal, sinyalnya campuran nih, kadang-kadang baik, kadang-kadang care, kadang-kadang caper, kadang-kadang dingin, kadang-kadang cuek, itu lewat aja, pas aja. Jadi udah kayak lewat aja. Ya ya ini karena ini konteksnya kita belum menikah, judul temanya kan kita belum menikah di usia 30 tahun ke atas. Jadi memang ini teman jiwa di audiens kita podcast kali ini adalah fokusnya yang memang 30-an, 29, 27-an kayak gitu. Jadi kita sudah cukup umur, jangan menunggu mix signal. Wah, dia nanti berubah, saya tunggu dia serius, gak usah. Jadi kita fokus aja yang ya, yang enggak, yang serius-serius aja. Yang signalnya tuh dia sure, dia yakin dengan kita kayak gitu. Lalu cinta kedua ini lebih kuat dari cinta pertama karena bisa mengalahkan kesulitan move on itu. Kenapa kakak jatuh cinta? Karena beliau bold. Bold itu berani gitu loh, Mare. Bold tuh bold, kayak kopi bold, kok coklat bold tuh bold gitu. Jadi tangguh, berani maju, berani ambil resiko, berani berani menghadapi segala konsekuensi kayak gitu. Itu Pemberani bold tuh. banget berarti, Kak. Ya, jadi kan, jadi saat itu kakak saat S2 itu cinta kedua kan saat S2 ya. Jadi kontroversial banget lah hidup kakak tuh, banyak bukan drama sih, tapi lebih roller coaster ya, banyak Iya. tekanan, banyak gosip, banyak pressure gitu. Jadi kayak, tapi beliau tetap tetap bold, tetap ambil resiko, tetap maju, tetap anu kayak gitu. Nah, hikmah yang bisa diambil adalah persaingan. Nah, itu. Jadi kakak punya saingan nih, Maria, kayak gitu, saingan cinta. Nanti nanti Maria Iya. bakal, ya ini buat pelajaran Maria dan teman-teman jiwa semuanya ya. Jadi kalau saingan cinta kakak itu adalah sulit karena beliau menang di proximity factor. Proximity factor itu faktor kedekatan. Faktor kedekatan di mana saingan cinta kakak itu teman-teman yang beberapa yang sering sekelas, kakak di lantai 3, beliau di Oh. lantai 4, jadi kayak sama-sama di lantai 4. Jadi kakak Iya. itu udah cute duluan gitu loh, mana udah nggak mungkin menang deh kalau beliau udah deket banget, udah ya aja. Nah, hikmah Iya. yang bisa diambil teman-teman jiwa semuanya dan Maria juga, kalau punya saingan cinta, saingan dalam cinta gitu, persaingan cinta gitu, Iya. perjuangkan, perjuangkan. Kalau kamu yakin kamu mencintai dia dan dia juga tertarik atau cinta sama kamu,
hambatan apapun, terutama persaingan, perjuangkan. Kita berani bersaing kayak gitu. Jangan-jangan kayak kakak udah loyo duluan nih, wah nggak mungkin nih. Oh, itu hikmahnya. Tapi itu dulu tahu nggak sih Kak, yang pacar keduanya kakak belum bisa move on itu dia tahu nggak? Bukan belum sampai pacar sih Maria. Jadi masih Oh, PDKT, dua-duanya masih masih tahap yang belum pacar iya. kayak gitu. Ya. Yang kedua ya gitulah. Kemudian yang pertanyaan ketiga ya Kak, menurut Kakak, kenapa sih orang banyak yang stres kalau usia 30 tahun ke atas dan belum menikah, terutama wanita? Ada dua faktor Maria. Kenapa wanita usia 30 tahun ke atas itu eh tertekan ya kalau belum menikah ya. Iya, biasanya Termasuk kakak, pasti termasuk bingung kakak. gitu. Iya, Apalagi orang tuanya gitu pasti bingung gitu iya, biasanya. iya. Kakak aja yang psikolog feel pressure juga, tertekan juga sometimes ya kadang-kadang ya kalau seperti logo jiwa berdaya kan kadang-kadang ada segitiga abu-abu kayak gitu. Iya. Jadi faktor yang menyebabkan kenapa wanita itu terutama yang 30 tahun ke atas merasa under pressure di bawah tekanan karena belum nikah ada stigma sosial, Maria. Kita hidup di Indonesia di mana Iya sih benar. salah satu pencapaian yang dinilai masyarakat Indonesia itu termasuk pencapaian adalah Pada umumnya menikah. ya. Menikah gitu. Beda sama Jepang, beda sama Inggris. Di Inggris wanita 40 tahun baru menikah ya biasa. Laki-laki 50 tahun, 45 Iya tahun sih. baru menikah nggak apa-apa. Mereka kejar karir dulu, kejar mimpi dulu, mereka nggak apa-apa. Jadi sudah open minded, pikirannya sudah terbuka gitu, nggak Udah soalnya. kita hidup di Indonesia di mana yo wes rapi, urepnya yo rapi kayak gitu. Padahal kan hidup kan nggak hanya tentang menikah ya, ada Iya. mimpi, ada karir, ada persahabatan, ada kontribusi sosial kayak gitu. Tapi kan kita Iya hidup benar di Kak. Indonesia. Yang ke faktor kedua adalah faktor teori psikososial Erik Erikson. Maria pasti pernah dengar ya. Iya. Teori psikososial Erik Erikson kan ada pada usia 10 tahun anak-anak itu kondisi sosial psychological sosialnya kayak gimana. Nah, teori psikososial kan dibagi menjadi tahapan tahun-tahun ya, Maria Maria tahu Iya. ya, Erik Erikson itu Iya. tokoh psikolog namanya Erik Erikson. Nah, pada usia 20 tahun sampai 40 tahun kebutuhan psikososial emosional manusia itu isolation versus intimacy. Jadi apakah dia terisolasi ataukah dia intimasi, kemesraan. Jadi pada usia 20 tahun sampai 40 tahun itu kebutuhan akan intimasi, kemesraan, persahabatan cinta yang lebih romansa gitu ya, Iya. itu tinggi gitu. Memang usia itu yang memang kebutuhannya seperti itu. Nah, yang kedua adalah Abraham Maslow. Pasti tahu kan piramida Iya. hierarki need itu. Nah kan Iya. ada setelah piramidanya kan kebutuhan dasar, makan, minum, hubungan seks, istirahat kayak gitu. Lalu kebutuhan keamanan, lalu kan seatasnya kan love and belongingness ya. Jadi Iya. Benar. cinta dan kebersamaan. Jadi memang itu kebutuhan manusia dari Abraham Maslow, Erik Erikson memang kebutuhan manusia kayak gitu. Kayak gitu. Tapi kan kembali ke orangnya masing-masing ya. Kan malah beberapa agama itu kalau yang jadi mereka kayak yang memimpin gitu malah nggak boleh menikah, Kak. Jadi kan memang sesuai panggilannya orangnya masing-masing gitu. Dan itu nggak apa-apa ya kan Maria memang kalau mau Apa jadi ya? hidup salibat ya namanya salibat ya kayak Iya, suster itu nggak apa-apa kan itu kan mereka mengabdi hidup pada mati, Tuhan iya, ya. Dan itu iya. memang ibaratnya tuh kayak pilihan gitu loh itu Dan memang hidupnya pilihan ya kayak sudah memang gitu dia nggak menikah gitu. sampai iya sampai ya sampai nggak ada intinya sampai Tuhan memanggil gitu. iya iya itu memang jalan hidup yang dipilih masing-masing orang. Iya. Kemudian pertanyaan keempat nih Kak, pandangan Kakak gimana tentang wanita-wanita yang mengaku ataupun memilih jadi lesbi aja karena nggak nikah-nikah? Ada Maria. Dan mungkin ya kakak nggak tahu data sih, kakak belum mengecek, belum meneliti Iya. data yang terrekod dalam kasus ini ya.
Tapi se-observation kakak, baik offline maupun online, banyak orang-orang yang memilih jadi lesbi atau homo atau yang sifatnya gitu karena mereka tidak kunjung menikah. Itu kembali lagi ke faktor stigma sosial tadi. Malu, Maria. Malu dianggap perawan tua, malu dianggap nggak laku. Jadi ya udah deh, daripada aku nggak nikah-nikah, mending aku ngaku lesbi aja kayak gitu. Iya loh, karena Jadi malu, dia karena menutup. menghindar gitu ya. Kenapa Maria? Jadi kayak menghindar, tapi dia menghindarnya malah ke lesbi gitu. Iya, menutupi rasa malu, menutupi kayak gitu. Jadi eh, kakak nggak mendukung sih, kakak nggak mendukung karena memang di agama kakak itu tidak melegitimation, melegimit gitu, tidak melegimit LGBT seperti itu. Jadi eh, banyak banyak hal yang bisa kita lakukan daripada melarikan diri gitu. Gitu. Iya. Iya. Di tempat saya juga sama, Kak, nggak boleh. Intinya gini kan, intinya kalau kayak kita jadi lesbi apa kan, intinya kayak kita kan nggak bersyukur gitu ya, Iya, Kak. Kita udah iya, iya. cewek tapi kok kayak gitu, jadi kan nggak bersyukur gitu, intinya Iya, gitu, Kak. iya, Kok menurutku sih gitu. iya. Karena Kalau memang nggak Tuhan bersyukur, iya, Tuhan memang sudah ngasih takdir menciptakan untuk kita kita. baik adanya. Katolik atau Kristen sih, Maria? Saya Katolik, Kak. Oh, Katolik. Iya. Iya. Dan memang seperti itu. Agama kayaknya juga nggak ada yang memperbolehkan. Iya. Iya. Kemudian pertanyaan kelima, Kak. Kalau tentang wanita-wanita yang memilih single selamanya dan nggak mau menikah, menurut Kakak itu gimana ya? Kembali pilihan itu tadi, Malia. Ada orang-orang yang single karena memilih mengabdi pada Tuhan kayak gitu. Atau Iya. ada wanita-wanita single yang memang saya single aja karena saya mau mengejar karir kayak gitu. Ini kakak mau cerita nih, Maria. Pada sekitar tahun 2017, waktu kakak S2 di Jogja, itu kakak Iya. dapet tamu dari luar kota, teman luar kota main, ketemu sama kakak, ngobrol-ngobrol kayak gitu. Nah, terus beliau perempuan, usianya 11-12 sama kakak, mirip-mirip tapi lebih muda ya. Kak Iya. Nurul kan, Kak Nurul dipanggil Ila lah, nama kecil Kak Nurul Iya. Ila, kalau nama profesional kan Nurul ya. Iya. Jadi Mbak Ila, teman kakak ini baik ya, pinter gitu, dan memang beliau matang sekali ya, pemikirannya dewasa, mature, bijak kayak gitu. Beliau menanyakan, Mbak Ila, gimana kalau misalnya Mbak Ila seumur hidup nggak menikah, nggak ditakdirkan menikah kayak gitu. Jadi apa yang akan Mbak Ila lakukan gitu? Kaget saya, Maria, itu pertanyaan sulit ya. Atau tiba-tiba ditanya kayak gitu. Iya, dia tiba-tiba kayak gitu ya, gitu. Saya nggak siap dengan pertanyaan itu karena memang dalam Islam, kakak kan Muslim ya, dalam Islam tuh menikah itu sunnah Nabi, Maria. Sunnah Nabi itu ajaran Nabi kami. Bahkan Nabi Muhammad tuh mengatakan, kalau kaumku ada yang nggak mau menikah, itu bukan kaumku, itu bukan golonganku. Jadi sunnahnya itu menikah gitu. Jadi itu memang kakak berpatokan pada itu ya. Tapi kakak saat itu jawaban ke teman kakak ya, aku nggak jawab karena aku memang akan terus berdoa untuk menikah kayak gitu. Iya. Walaupun itu waktunya Allah ya, Tuhan yang punya berkehendak. Tapi teman kakak ini punya jawaban keren, Maria. Aku mau keliling dunia. Keren kan? Kalau aku Ya, memang, ya keren. Kalau aku teman kakak tuh jawab, Mbak Ila, kalau aku memang nggak ditakdirkan menikah, aku mau kejar karir. Aku mau jadi wanita sukses. Aku mau banyak uang. Aku mau kaya raya. Aku mau keliling dunia. Nanti aku adopsi anak, nanti aku adopsi anjing, nanti aku adopsi kucing. Aku mau happy dengan hidupku. Nggak peduli menikah atau enggak. Iya. Dan itu nggak apa-apa. Gini. Kalau dalam Islamic principle kan itu ya. Tapi kan menikah atau tidak kan takdir Tuhan. Kalau memang dia sudah berusaha tapi belum juga
menemukan jodohnya, ya kenapa Gimana tidak lagi? menikmati hidup? Kenapa nggak menikmati hidup aja kayak gitu? Itu sih. Dan ada meme-meme di Instagram tuh bagus. Auntie itu tante ya. Eh, Iya. keponakan-keponakanku, auntimu ini memang belum menikah, tapi sarung tangan auntie aja Gucci gitu. Jadi ibaratnya tuh sarung tangan aja mereknya Gucci gitu. Jadi Jadi, dan auntimu udah keliling dunia gitu. Jadi it's okay gitu. Kalau kalau memang setelah berusaha, tapi kalau memang itu pilihan misalnya aku memilih nggak menikah nih, ya memang kalau secara segi humanis ya, secara kemanusiaan ya itu monggo-monggo aja pilihan hidup. Cuma kembali lagi ke Islamic principle-nya kakak, bukan golongan Nabi Muhammad orang yang nggak mau menikah kayak gitu. iya. Hmm. Kemudian yang pertanyaan keenam, bagaimana sih Kak cara masyarakat sebaiknya memperlakukan wanita single 30 ke atas yang belum menikah? Ini penting ya. Ini penting karena masyarakat kita itu nggak pinter berempati, ya kan? Iya. Masih Iya, jadi gosip gitu biasanya. iya. Jangankan gosip Maria, bahkan ada nih Maria, orang terdekatku juga masih keluarga besar lah, bukan keluarga inti tapi keluarga besar gitu, bilang, Ila usia 30-an kok belum menikah. Aku usia 27 aja anakku udah dua kayak gitu. Oh, Iya, loh aku udah tahu dua maksud gitu. maksudnya aku tahu sih beliau mengatakan seperti itu tidak berniat buruk ya. Kan kakak psikolog ya, jadi ngerti lah Iya. motivasi orang tuh gimana kan bisa bisa Mungkin biar menilai. kakak biar cepet nyusul gitu. Iya, mungkin seperti itu dan memang 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 kakak kakak feel ya. Kakak feel, kakak analyze, kakak merasakan, kakak menganalisa, kakak mengobservasi. Beliau tuh tidak membuli, tidak mengatakan tidak menghina kakak. Memang oh gitu aja. Memang alah komen-komen Iya. gitu lah. Kalau bahasa Jawa tuh lambe lamis lah kayak gitu. Tapi tidak berlaku untuk selain kakak gitu. Banyak loh Maria wanita yang digituin tuh depresi. Bahkan Maria pernah dengar cerita nggak sih ada bidan atau perawat itu bunuh diri karena ditanya kapan nikah. Oh, nggak Ada, tahu sih Kak. ada. Coba Belum nanti belum scrolling ada. iklan. Ada Maria. Ada bidan atau perawat gitu ya. Kakak agak lupa beritanya di Iya. Kompas atau di Tempo atau di Tempo Politik ya maaf. Kompas atau di Baca Plus atau di mana gitu kakak lupa di Vice atau di mana itu ada yang dia tuh ditanya kapan nikah dan dia tuh stres kan loh. Nah, itulah mengapa masyarakat itu kurang kurang berempat kan banyak wanita Iya. banyak wanita tuh sudah berusaha, sudah ikhtiar, sudah comblang tapi juga belum dipertemukan sama Tuhan. Itu sulit masyarakat Indonesia tuh kayak berempati, merasakan posisi orang lain, merasakan perasaan orang lain, Kurang, iya. merasakan itu sulit loh, nggak semua bisa itu kayak kepribadian level tinggi kayak itu. Iya. Maka dari itu kalau ditanya oleh Maria apa sikap terbaik masyarakat kepada wanita 30 tahun ke atas yang belum menikah, ada dua, versi kakak ada dua. Yang pertama, jaga mulut, jaga mulut gitu. Kalau kalau Anda, kalau teman-teman jiwa di sini tahu ada laki-laki atau perempuan, tapi utamanya perempuan 30 tahun belum menikah, dan Anda tahu itu dia belum menikah, ininya diem aja nggak usah komentar mana nggak usah bilang kok belum menikah aku 27 tahun aja anakku udah dua nggak usah bilang kayak gitu. Kalau Iya. di Islam tuh ada pepatah bukan pepatah hadis kayaknya berkatalah baik atau diam udah diem aja kayak gitu oh iya kayak gitu nggak usah sok kasihan sabar ya aduh nggak usah kan itu kan kayak nggak usah diem Iya, aja benar. udah oh ini wanita 30 tahun plus dan belum menikah ya udah diem aja lalu sikap terbaik masyarakat kedua adalah comblangin bantu baik secara langsung maksudnya kamu mau tak kenalin nggak kayak gitu atau diem jadi diem kalau kita punya om punya mas sepupu, punya teman, punya sahabat, dan kita tahu ada sahabat kita perempuan atau laki-laki belum menikah gitu, aku ada sahabat baik nih,
cantik, baik, pintar, mau tak kenalin nggak gitu. Nggak usah diterang-terangin. Diem-diem dikenalin, Iya. diem-diem dicomblangin kayak gitu. Karena kalau dalam Islam membantu comblang itu hadiahnya surga, Maria. Oh. Karena kan membantu mempersatukan dua insan Iya. dalam halal ya. Iya. Jadi iya, Kan siapa iya. tahu ya cocok, kok cocok lanjut, kok enggak kan ya sudah gitu kan. Tergantung mereka. Yang penting kita sudah membantu dan kita udah Iya. dapat hadiah surga nih, udah dapat kayak gitu. Itu itu monggo dicek sih, kakak nggak ngerti hadisnya, kakak bukan ustazah, kakak psikolog, jadi Iya. monggo dicek hadisnya. Tapi ada komentar kemarin kan podcast sama teman kakak juga, beliau hadiahnya surga seperti itu, jadi comblangin aja. Kalau mau sikap terbaik pada wanita atau laki-laki 30 tahun yang belum menikah, comblangin. Diem-diem Iya. aja, diem-diem dikenalin, diem-diem dianu kayak gitu, dikenal-kenalin gitu. Kemudian pertanyaan ke-7, Kak. Gimana pandangan Kak Nurul tentang pepatah? Mungkin kita nggak mendapatkan jodoh di dunia, tapi di surga. Nah, itu agak namanya gimana ya, agak kontroversial ya. Maksudnya bagi wanita atau laki-laki yang pengen menikah dapat kalimat seperti itu agak menohok juga kan, Maria? Coba Maria deh. Maria, jodoh kamu nggak di dunia, jodoh Maria di surga. Gimana perasaan Maria gitu? Gimana gitu ya? Kan gimana gitu ya. Tapi Iya. tapi konon ya, kalau di Islam konon, kakak nggak tahu kebenarannya, monggo dicek sendiri hadisnya atau anu, tapi konon memang ada quote seperti itu, mungkin jodoh kita itu di surga gitu. Tapi kalau memang the worst case, hal terburuk seperti itu, ya sudah terima aja kayak gitu. Ya udah terima aja. Yang penting kita tuh berusaha terus kayak gitu. Berusaha berikhtiar, berdoa kayak gitu. Doa sih. Dalam Islam tuh gini. Nah, ini agak kontroversial juga ya, Kakak. Iya, Maria ya. Kakak itu bukan pendukung poligami, tapi mengiyakan poligami. Dalam artian, kalau kakak dipoligami, kakak nggak mau. Baik itu kakak jadi istri kedua, atau kakak jadi istri pertama, kakak nggak mau. Tapi kakak mengiyakan poligami. Jadi kalau kamu mau poligami, monggo. Jadi karena itu di Islam tuh boleh sampai maksimal 4, karena maksimal 4. Dan ada sunnahnya, Maria. Sunnah itu kayak tuntunan Nabi gitu. Janda-janda tua yang butuh bantuan. Jadi kalau kan orang kan mindsetnya poligami itu sama yang muda, yang seksi gitu. Ya itu kan nafsu ya. Tapi kalau kita menilik pada Nabi itu poligami, istri-istrinya itu janda-janda, Maria. Satu-satunya istri Nabi yang gadis, yang perawan tuh cuma Aisyah dari istri lain. Semua istri Nabi janda beranak tua kayak gitu. Jadi kalau memang mungkin ya solusinya ya poligami. Kalau ada wanita yang ikhlas ya, kalau kakak nggak ikhlas. Tapi kalau ada yang ikhlas, monggo, itu solusi. Kalau memang pengen menikah, ya kalau memang rela di poligami itu ya monggo. Tergantung kembali ke orangnya masing-masing. Kayak gitu. Tapi dan kalau di tempatku Katolik nggak boleh. Jadi itu untuk selamanya gitu intinya. Iya. Dan kalau bercerai pun nggak boleh bercerai ya, kalau nggak salah. Biasanya susah, Kak, susah banget. Di Vatikan ya kalau nggak salah ya. Iya, pasti ditanyain sama romonya, ngapain gini-gini, diinterogasi malah itu banyak. Jadi ya intinya sampai mau memisahkan gitu, sampai maut memisahkan. Gitu, iya. Nggak tahu Kristen, nggak tahu Katolik itu, kalau nggak salah kalau cerai itu harus ke Vatikan gitu loh ya. Itu Kristen atau Katolik itu? Nggak tahu juga. Iya, nggak tahu bener apa nggak, itu seingat kakak sih, kalau ngobrol kan seneng ngobrol-ngobrol sama teman berbagai agama kayak gitu. Dan di Islam itu, kakak share aja ya, kita ambil nilai universal ya. Bapak kakak almarhum kan Ustadz. Beliau mengatakan bahwa doa itu seperti batu yang diteteskan ke air.
Iya. Setetes, lama-lama batu itu akan berlubang. Jadi harus konsisten terus. Pasti berlubang. Beda sama batu diguyur air tapi sekali itu nggak akan Iya. berlubang. Tapi kalau batu ditetesin air setetes, tetes lama-lama pasti berlubang. Seperti itulah metode kerja, cara kerja doa. Jadi konsisten, konsisten. Jadi diwiridkan, diamalkan monggo menemui ustadz atau ustadzah atau mungkin romo atau pendeta atau pastor yang bisa ngasih doa tertentu. Kalau di Katolik itu Iya. novena kan nggak salah namanya. Iya. Nah, doa bagus ya itu Nggak novena kalau enak. sahabat Iya, kakak betul, Katolik Kak. kan mengatakan novena kayak gitu. Jadi di Islam kalau di Islam itu namanya doa Nabi Zakaria ya. Robi ini lima angzalta ilaya min hoin maaf kakak lupa. Doa Nabi Zakaria itu Robi latazari fardan. Jadi tuh artinya Robi latazari fardan itu artinya bahwa Tuhan jangan biarkan aku hidup seorang diri. Anugerahilah Iya. aku pasangan, keturunan kayak gitu. Jadi Sebenarnya konteksnya doa tiap keturunan sih. hari gitu. Iya. Dan itu tiap hari didoain tiap hari gitu. Dan kakak mengamalkan itu karena itu bekal dari ayah kakak ya, ayah Iya. kakak membekali itu supaya supaya keturunannya terjaga kayak gitu. Iya. Betul, Kak. Kemudian pertanyaan ke-8, apa nih saran dari Kak Nurul bagi teman-teman wanita, khususnya teman-teman jiwa berdaya yang usianya sudah 30 tahun ke atas dan belum menikah? I feel you sih, karena seperti Maria buka di awal tadi, ini Kak Nurul sendiri narasumber yang representatif sekali ya, sudah 30 tahun ke atas dan single, alhamdulillah juga psikolog, jadi ngerti ilmunya how to tackle it, how to Iya. strategic to cope it with gitu. Jadi kayak I feel you dan terima aja. Trust God timing, percaya waktunya Tuhan kayak gitu. Pasti yang terbaik. Bagi Iya. ada tiga strategi kakak kepada teman-teman jiwa yang sama seperti kakak usia 30 tahun ke atas dan belum menikah. Yang pertama, menikah itu adalah tentang belajar mencintai. Belajar memberikan cinta. Belajar menghadiahkan cinta. Jadi bisa dengan siapa aja dong, nggak harus dengan suami kan. Jadi kalau kita memang belum menikah, biklingi, nempel aja. Kita belajar, kita melatih diri kita memberikan cinta, menghadiahkan cinta kepada ibu kita, kepada ayah kita, kepada kakak kita, adik kita, sahabat-sahabat kita. Kita jadi orang yang loving, penuh cinta dengan menghadiahkan cinta dan memberikan cinta. Kakak gitu, kakak memang belum punya suami, tapi kakak memang belum punya suami, tapi orang kakak tua ratu gombal, iya. ratu gombal ke adik, ke ibu gitu, pantatnya ibu kakak colek-colek gitu, jadi memang terus kakak cubit-cubit, Iya. almarhum bapak itu kakak peluk-peluk dari kanan, kiri, depan, belakang gitu kayak mau sholat gitu kakak, gue kayak gitu, jadi memang kalau memang ditakdirkan belum menikah dan kita perlu untuk bersabar menunggu, biklingi aja. Menghadiahkan cinta, memberikan cinta itu tidak harus ke suami. Kalau memang belum punya suami ya, ke orang tua, ke sahabat, ke saudara, itu ke anak yatim piatu, itu sama indahnya kayak gitu. Benar. Lalu strategi kedua adalah kejar mimpi. Kejar mimpi Maria. Kalau memang belum dipercaya Tuhan untuk menikah, ya kita harus kejar mimpi. Hidup itu lebih bergairah kalau kita punya mimpi. Itu. Apapun mimpi itu, nggak harus hebat, nggak harus besar, nggak harus. Jadi nggak harus S2 bisa kerja gitu ya Kak ya? Nggak harus wah gitu. Iya. Ya kejar mimpi, tapi sekali lagi seperti di awal tadi jangan pakai kacamata kuda gitu. Jadi kalau tetap membuka diri, membuka kesempatan untuk menikah. Tapi poin kakak di sini adalah selama memang belum ditakdirkan menikah, ya sudah kita
kita capai impian kita, karir Iya. kita, pergaulan kita, persahabatan kita. Strategi ketiga adalah buka diri, berteman dengan siapapun. Berteman aja. Ada chance untuk berkenalan, berteman itu buka aja. Terutama dengan lawan jenis ya, berteman aja. Urusan Iya. jadi menikah atau tidak, berjodoh atau tidak, pikir belakangan. Iya Pikir kan carry lah, itu ibarat akan lagu. ya antara iya dan tidak kan kalau gitu kan namanya temen gitu Kak. Ya, Nanti karena kalau memang ya oh dan ya udah tidak. kalau Iya, enggak ya udah. kayak lagunya siapa penyanyi dangdut itu, pikir carry, pikir belakangan gitu, pikir Dari belakangan iya untuk menjadi yang penting berteman dulu. Lah yang terakhir ya doa, seperti wirid yang Nabi Zakaria, Nabi Musa, iya. novena, doa novena kalau di Katolik seperti itu. Jadi memang di doa dan itu terus setiap hari, setiap hari, setiap hari. Batu itu pasti akan berlubang pada saatnya. Kalau ditetesi air Iya, terus benar Kak. kayak gitu. Benar sih. Jadi kalau kita dengan tiap hari doa kan nanti juga lama-lama bisa terkabul. Iya, iya, seperti almarhum Bapak sampaikan, seperti batu ditetesi air setetes, Iya, setetes, kayak gitu. benar Kak. Kemudian pertanyaan ke-9 yang terakhir nih Kak. Kak Nurul cukup nih sering nge-post atau cerita tentang quote itu better wait long than marry wrong. Itu filosofinya gimana ya Kak? Iya, jadi lebih baik menunggu agak lama, menunggu lebih lama daripada menikahi orang yang salah. Pernah sekarang lagi Benar Kak. dengar-dengar santer kasus selingkuh dan KDRT artis Iya, something itu ya. Kita banyak. nggak usah sebut nama kayak gitu. Itu Banyak. jadi menikah itu tujuannya, salah satu tujuan menikah itu meningkatkan well-being. Maria pasti tahu well-being ya, Iya, kesejahteraan psikologis jiwa, kesejahteraan. saling memberi dan menerima cinta. Jangan sampai saat sendiri kita bahagia, seneng, have fun, tapi setelah menikah malah stres kayak gitu. Suaminya atau Iya. istrinya ngomel aja, marah-marah aja, nuntut, selingkuh, KDRT dan kayak gitu-gitu. Jadi kontem, merendahkan kayak gitu. Jadi jangan sampai. Jadi pelajari karakter, pelajari sifat calon, slow but sure. Jadi pelan-pelan aja tapi mantep gitu. Kita Iya. mengalir kayak gitu. Bahkan Esther Perel, Maria pernah dengar Esther Perel? Kurang tahu Kak. Esther Perel itu konselor pernikahan di Oh, Amerika. Amerika atau Inggris ya? Kalau kayaknya Inggris deh. Itu mengatakan orang bercerai itu kebanyakan bukan karena tidak bahagia. Mereka bahagia kok di pernikahannya, walaupun tidak bahagia banget. Tapi iya. orang-orang mayoritas bercerai itu karena mereka lebih bahagia saat saat sendiri. Jadi setelah Oh, bercerai itu malah lebih iya. bahagia. Jadi itulah menyebabkan kenapa kenapa quote atau pepatah better wait long than marry wrong itu perlu kita hold on to ya, kayak gitu. Nggak usah Jadi intinya, buru-buru, hmm, nggak usah balapan nikah. Ya memang I feel you sih, kakak sendiri juga kadang-kadang ya, kadang-kadang kok masa-masa tertentu saat psychological unstable psychologically gitu, kayak aduh kok aku belum nikah ya gitu. Ada, itu kan manusiawi sekali ya. Tapi ya udah iya. ya ya seperti kakak sampaikan di tadi, biklingi aja. Sebarkan cinta, hadiahkan cinta pada ibu, pada adik, pada sahabat, kejar mimpi kayak gitu-gitu. Jadi intinya apa namanya? Ya kayak gitu ya Kak ya intinya. Intinya slow but sure, ngalir Iya. aja tapi ya tuh. Dan membuka diri sih kakak. Kekurangan kakak adalah kakak menutup diri kayak gitu. Jadi membuka diri tuh berteman aja lah dulu kayak gitu. Iya. Berarti mereka itu yang katanya nanti Inggris itu ya Kak ya, Inggris atau Amerika tadi itu, berarti Mm-mm. malah mereka hidupnya tuh lebih bahagia waktu single daripada menikah gitu ya Kak? Iya, iya, Oh, jadi that's why. makanya akhirnya cerai. Iya. Iya, that's why. Ya. Eh, baik itu aja Kak untuk pertanyaan interview pada hari ini. Terima Iya, kasih banyak Kak atas iya, sharingnya iya, iya. dan
sangat bermanfaat untuk teman-teman jiwa berdaya semuanya. Amin, amin. Semoga apa yang Maria Lourdesia sharingkan bersama saya sebagai narasumber dari Jiwa Berdaya Podcast episode kali ini bermanfaat ya buat teman-teman jiwa semua ya. Amin. Amin. Terima kasih Maria Terima kasih juga, sudah Kak. iya. Terima kasih juga buat teman-teman jiwa berdaya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dadah.